adik-adik. Ini adalah panduan dalam mengikuti HBS online. Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan diri dan hati. Kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis. Yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, duduklah dengan baik. Yang kelima, tidak boleh sambil bermain, jalan-jalan, dan makan. Yang keenam, memuji Tuhan dengan fokus dan semangat. Yang ketujuh, mendengarkan firman Tuhan setiap sesi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, mengerjakan kreativitas dan dikumpulkan ke mentor masing-masing melalui WhatsApp group. Yang kesembilan, mohon bimbingan orang tua untuk menemani anak-anak dalam setiap sesi HBS ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Waktunya sudah jam 3 sore. Kita mau masuk ke dalam sesi yang ke-6. Pinter. Yuk duduk yang manis. Kakakmu lihat semangatnya. HBS. HBS Holiday Bible School membaca, belajar Alkitab, memuji nama Tuhan, bareng kita di HBS. Puji Tuhan. Silakan duduknya. Tahun ini banyak sekali anak-anak yang berkomitmen untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa menjadi berkat dan kita pun bisa diberkati. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 117, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa.
kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Bapak untuk anak-anak yang sudah berkomitmen hingga hari ini mengikuti acara Holiday Bible School. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau anak diberkati, kami mau anak-anak menjadi berkat dan memiliki pengharapan yang kuat akan Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan memberkati orang tua, menuntun mereka untuk menjadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan, di saat pandemik ini kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan untuk mendekatkan diri menghadap Tuhan, untuk merasakan kasih setia Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu ada di dalam hati anak-anak, dan kami pun selalu menyembah Engkau, karena Engkau juru selamat kami yang hidup, dan Engkaulah sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Holiday Bible School ini diadakan untuk mengajak adik-adik dan membentuk anak-anak memiliki pengharapan yang kuat dalam Kristus. Mereka diajak untuk bersedia melayani dan menjadi generasi bagi Kristus. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Generasi bagi Kristus. Hadapan Tuhan tak segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan tak segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku, generasi bagi Kristus ku telah ditebus, generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan tak segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan tak segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku, generasi bagi Kristus ku telah ditebus, generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Puji Tuhan, masih semangat? Masih. Nah, siapa yang di sini pernah dijanjiin sama mama papahnya? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Nah, Kalisa mau kasih tahu, ada pribadi yang pernah berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Yesus. Tuhan Yesus, tepat sekali. Kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Kau selalu sertaku.
sebelum kita masuk ke dalam sesi yang ke-6, Kalista mau nanya nih, ada yang udah hafal gerakan Jesus My Hope, haleluya? Ada? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, banyak anak-anak yang hafal. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Jesus My Hope, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Kita mau masuk dalam firman Tuhan di sesi yang ke-6 dengan tema Yesus Jaminan Hidupku. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Biar Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Biar Tuhan Yesus sajalah yang dimuliakan. Kita mau nyanyi pujian ini dengan iman yang penuh. Ku percaya firman-Mu. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati hidupku. Percaya firman-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati hidupku, ku percaya pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus, lembutkan hati. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati hidupku, ku percaya firman-Mu. Marilah
Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita sudah masuk di sesi yang terakhir yaitu sesi 6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh diberikan lagi sebuah waktu untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami mau mendengarnya, Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu pertanyaan yang mau kakak tanyakan kepada kita semua. Apa yang paling berharga dan paling bernilai dalam hidup adik-adik semua? Ada yang mengatakan bahwa yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam hidupnya yaitu handphone. Ya, kenapa? Karena dengan handphone ini saya bisa puas main gadget, saya bisa puas main game kesukaan saya, ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam hidupku yaitu uang. Dengan uang ini, ya adik-adik, kita bisa membeli apa saja yang kita mau. Tetapi di dalam Alkitab disebutkan bahwa ada sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai di dalam hidup kita. Apa itu? Adik-adik mau tahu tidak jawabannya? Nah, ini dia. Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang berharga, yang paling bernilai, yaitu mutiara. Ya, adik-adik tahu nggak terjadinya mutiara ini seperti apa? Ya, yuk kita sama-sama saksikan videonya terjadinya mutiara. Wah, hewan apa ya ini? Loh, kok ada mutiaranya? Oh, ini tiram mutiara, friends. Kalian sudah pernah melihatnya belum? Tiram mutiara atau kerang mutiara merupakan hewan tidak bertulang belakang dan bertubuh lunak. Tiram ini juga termasuk salah satu biota laut yang hampir semua bagian tubuhnya memiliki nilai jual. Wah, kalau begitu, hewan ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita ya, friends. Tiram membentuk mutiara atas respon pembelaan diri dari objek asing. Proses pembentukannya bermula ketika pasir, parasit, atau material organik lainnya menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka. Objek asing tersebut kemudian mengenai bagian mantel tiram, yakni lapisan yang melindungi organ dalam tiram. Lalu, tubuh tiram pun mendeteksi objek asing ini sebagai ancaman, sehingga mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut nekri. Zat nekri inilah yang akan menyelubungi objek asing tersebut hingga menjadi mutiara. Zat nekri sendiri terdiri dari kalsium karbonat, protein konsin, dan perlusin yang berfungsi sebagai lem yang merekatkan. Zat ini kemudian digabungkan dengan lapisan-lapisan yang hampir transparan dan menjadi mutiara yang berkilau. Seiring berjalannya waktu, lapisan nekri akan terus terbentuk dan memisahkan dari bagian tubuh tiram. Hal ini membuat tubuh tiram juga menjadi salah satu faktor pembentuk mutiara, friends. Saat ini, banyak tiram mutiara yang diternakan untuk menghasilkan mutiara karena harga jualnya yang sangat tinggi. Namun, tiram liar yang menghasilkan mutiara secara alami di alam bebas lebih memiliki nilai yang tinggi, friends. Sebab mutiara alami lebih jarang ditemukan. Mutiara dari tiram ini biasanya digunakan sebagai perhiasan yang memiliki rupa yang cantik dan berkilau ya, friends. Nah, dengan video tadi kita akhirnya tahu ya terjadinya mutiara itu seperti apa. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam Alkitab juga ya ada sebuah perumpamaan tentang yang namanya mutiara yang berharga. Nah, adik-adik tahu nggak sih perumpamaannya seperti apa? Nah, dikisahkan ada seorang pedagang yang kaya raya. Dia pergi berdagang ke mana-mana. Ya, hartanya luar biasa banyaknya. Ia memiliki segala sesuatu di dalam hidupnya. Tapi hatinya masih susah, masih sedih. Kira-kira ada apa ya? Oh, ternyata ia mengidam-ngidamkan sebuah mutiara yang indah. Setiap hari
Pagi, siang, dan malam, mutiara itu selalu terbayang-bayang dalam pikirannya. Kemanapun sang pedagang itu pergi, dia selalu bertanya-tanya, kalau ada seseorang yang mempunyai mutiara itu, dari satu negeri ke negeri yang lain, tak seorang pun memilikinya. Suatu kali, bertemulah ia dengan seorang pemilik mutiara. Oh, indah sekali mutiaranya, bulat, besar, dan sinarnya lembut memukau. Ini adalah mutiara idamanku. Oh, senangnya hatiku melihatnya. Berapa harganya? Astaga, mahal nian harganya. Tidak terbeli dengan uang yang aku bawa. Tawar-menawar pun akhirnya terjadi. Tapi teman-teman, harganya tidak berkurang sama sekali. Beli atau tidak ya? Sang pedagang akhirnya pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Dihitungnya semua harta bendanya, barang-barang dagangannya, ladang-ladang anggurnya, semua harus dijual. Akhirnya dijuallah seluruh hartanya agar dapat membeli mutiara itu. Menyesalkah dia? Tidak, sebab ia tahu bahwa mutiara idamannya itu lebih berharga dibanding dengan semua harta yang dia miliki. Nah, adik-adik, luar biasa ya cerita tadi, bahwa mutiara itu sesuatu yang berharga. Dari firman Tuhan ini, apa sih yang mau kita pelajari? Yaitu bahwa kerajaan sorga adalah sesuatu yang berharga dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, tahu tidak ini apa? Ya, ini puri di Bali. Ini masuk dalam kategori kerajaan di dunia yang termegah, ya. Lalu apalagi teman-teman? Nah, ini apa? Ya, ini letaknya di Jerman, ya. Ini juga salah satu kategori kerajaan di dunia yang terkenal. Lalu apalagi? Nah, ini juga salah satu kerajaan di dunia yang begitu terkenal. Namun, adik-adik, bahwa kerajaan surga adalah sesuatu yang berharga dibanding dengan kerajaan-kerajaan dunia yang tadi, ya. Alkitab mengatakan, teman-teman, bahwa kerajaan surga itu suatu keadaan yang memberikan kebahagiaan, memberikan apalagi kasih, memberikan sukacita, bahkan memberikan yang namanya damai sejahtera. Nah, adik-adik, ini memang cuma gambar, tetapi dalam kenyataannya nanti kerajaan surga adalah tempat kediaman setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, adik-adik, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan sorga itu indah, ya, tidak seperti kerajaan yang ada di dunia. Kalau kerajaan di dunia, ya, seperti ini bisa hancur, ya, bisa punah. Tetapi kalau kerajaan sorga itu abadi, kekal selama-lamanya. Lalu dari firman Tuhan tadi, dari perumpamaan mutiara yang berharga, apa yang kita pelajari, teman-teman? Bahwa Yesus Kristus adalah mutiara yang berharga. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak ini siapa? Ayo, siapakah dia? Siapa? Ya, dia ini pemain sepak bola yang terkenal. Siapa itu? Ronaldo. Ya. Lalu siapa dengan ini? Ada yang ngefans sama cowok ini? Ya, ini adalah seorang tokoh yang terkenal, yaitu Atta Halilintar. Nah, teman-teman, ya, kedua tokoh ini adalah tokoh yang terkenal, ya, pada saat ini, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi, ya, tokoh-tokoh ini yang terkenal saat ini tidak sebanding dengan Yesus, ya. Yesus adalah pribadi yang berharga.
dari kedua tokoh ini. Ya, Yesus adalah mutiara yang berharga. Ya, kenapa teman-teman yang terkasih? Karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia adalah raja, dia adalah nabi, bahkan dia adalah imam. Dia adalah Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang berkuasa, Yesus yang memberikan yang namanya kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik yang terkasih, pribadi yang sangat berharga dan sangat bernilai di dalam hidup kita hanyalah Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, lalu teman-teman, ya, dari firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan, ya, sebagai respon kita, yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Ya, jadi adik-adik, kalau kita mau menikmati yang namanya kerajaan sorga, ya, hidup kekal selama-lamanya di sorga bersama Yesus, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Lalu apa lagi teman-teman yang harus kita lakukan? Ya, kita harus terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau yang sudah percaya kepada Yesus harus rindu bersekutu dengan Tuhan, rajin berdoa, baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Oke? Ya, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu harus bertekad melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya bukan hanya didengar, ya, tapi harus dilakukan. Lalu yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus siap berkorban demi Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua bahwa dia berkorban, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Kita pun harus siap berkorban demi Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tugas, ya, kreativitas atau aktivitas kita di hari terakhir ini, yaitu membuat kreativitas dari sedotan. Ya, jadi adik-adik semua ya boleh membentuk salib, ya, dari kertas buffalo atau kertas jilid boleh, atau karton juga bisa, ya, berbentuk salib, lalu menempelkan sedotan di salib tersebut, ya. Jadi seperti ini, dikelilingi dari semuanya, ya. Lalu yang berikutnya dikasih tulisan, ya, yaitu Yesus jaminan hidupku, ya. Dia adalah mutiara yang berharga. Lalu jangan lupa dikasih gantungan, jadi bisa dipajang nanti di rumah, ya. Nah, adik-adik, mutiara yang berharga yaitu Yesus. Dialah jaminan hidup kita. Amin. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhannya sangat memberkati adik-adik. Amin. Amin. Yesus adalah mutiara yang berharga bagi kita, dia jaminan hidup kita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak, menari, bahkan melompat bagi Tuhan. Maranatha, datanglah. Sambil ku bersorak, ku menari di hadapan Tuhanku. Ku melompat sambil ku bersorak, ku menari menyambut Sang Raja. Yesus datang menjemputku ke surga mulia. Yesus datang, Maranatha datanglah. Ku menyanyi sambil ku bersuka, pada semua temanku. Ku menyanyi sambil ku bersuka, ku bersaksi bahwa Yesus Raja. Yesus datang, ceritakanlah pada dunia. Yesus datang, kau kan terima mahkota. Adik-adik sekalian, tiba saatnya hari ini kita akan mengakhiri acara sal kita selama kurang lebih 3 hari. Dan saudara-saudara, hari yang ketiga ini kita akan akhiri bersama
dan saya mengajak adik-adik sekalian untuk tundukkan kepala. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur untuk acara sal yang boleh berjalan selama 3 hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah apa yang didapatkan oleh setiap anak-anak kami, sungguh itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan secara rohani, di dalam mengarungi akan kehidupan ini. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap anak-anak kami ya Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Allah, bahwa satu-satunya yaitu di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, biarlah mereka melalui apa yang mereka terima selama sal ini Tuhan, mereka boleh berserah hanya kepadamu, sungguh-sungguh hanya bergantung kepadamu, bahwa Engkaulah Allah, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan kami satu-satunya. Bapa, bagi setiap anakmu yang mungkin saat ini ada yang sakit atau ada yang lemah tubuh, doa dan kerinduan kami Tuhan, Engkaulah Allah kami yang menjadi kekuatan dan penyembuh di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau pulihkan setiap anak-anakmu. Tuhan, Engkau sembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit. Dan biarlah dengan kekuatan, kesegaran yang sungguh berasal daripadamu, Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap anak kami. Bapa di surga, kami juga rindu ya Tuhan, supaya melalui sal ini, setiap anak-anakmu juga belajar untuk boleh meneladani Kristus, sebagaimana Engkau datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk melayani. Bawalah anak-anak kami juga Tuhan, untuk boleh melayani, menyerahkan hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga rindu ya Tuhan, supaya setiap anak-anak kami di dalam menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, bawalah mereka untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bawalah semua anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki sebuah pengharapan, memiliki sebuah jaminan bahwa Kristuslah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kepastian akan masa depan bagi setiap anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang tidak akan pernah tinggalkan, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara akan perjalanan hidup kami, secara khusus bagi setiap anak-anak kami. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk semua hamba Tuhan, para GSM, mentor, bahkan seluruh penata layanan yang Tuhan sudah pakai di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan biarlah semakin hari semakin Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anak dan membawa mereka untuk semakin hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Kami akan akhiri acara sal ini, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, kiranya menyertai setiap anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selamanya.
selama 3 hari kita ikutin Holiday Bible School, kalian sudah mengerjakan aktivitasnya bukan? Sudah. Nah, besok kita mau mengumumkan siapa saja yang menjadi pemenang kreativitas. Hari ini HBS sudah selesai. Sampai jumpa di HBS berikutnya. HBS! HBS!